10.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Jambi telah dihuni oleh yang berasal dari daratan Yunan pedalaman, Tiongkok Selatan, India, Laos, Kamboja, Vietnam, dan pulau-pulau di wilayah Nusantara, yang kemudian melahirkan ras Proto-Malayres atau Melayu Tua dan Deutero-Malaynes atau Melayu Muda. Tinggalan-tinggalan masa itu terdapat benda-benda dalam bentuk batu silindrik, menhir yang ditemukan di daerah Kerinci, Merangin, Sarolangun sampai ke kawasan Bukit Barisan, serta Gua Tiangko di daerah Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Tinggalan-tinggalan lain terdapat dalam bentuk keramik kuno dari Cina tersebar di bagian hulu das Batanghari. Terdapat dalam catatan dinasti Tang, Kerajaan Melayu kuno ditandai adanya utusan Moloyu tahun 644 dan 645 Masehi. Salah satu tinggalan masa Melayu kuno dapat dilihat dari persebaran situs percandian di sepanjang das Batanghari dan situs percandian Muara Jambi yang dibangun abad ke-7 hingga abad ke-13. Dengan tinggalannya berbentuk arca-arca Dwara Pala, gajah singa, Prajna Paramita, bulir-bulir, serta lempengan emas bertulisan mantra dan pecahan-pecahan keramik. Situs lainnya terdapat di Solok Sipin, Mandalo, Selat, Lubuk Ruso, Tua Sumai, Teluk Kuali, dan sebagainya. Sekitar 1460 Masehi, salah seorang keturunan Aditya Warman dari Pagaruyuk, Putri Selaro Pinang Masak, menerima pengalihan kepemimpinan kerajaan Jambi setelah Tuntalanai yang jenazahnya dimakamkan di negeri Siam. Putri Selaro Pinang Masak memimpin kerajaan Jambi sekitar air hitam laut atau daerah Pantai Cemara. Putri Selaro Pinang Masak menikah dengan Ahmad Barus II atau Ahmad Salim yang berasal dari Turki, bergelar Datu Paduko Berhalo. Dalam masa kepemimpinannya 1460 hingga 1480 Masehi hadir 4 keturunan, orang Kayo Bingai, orang Kayo Kedataran, orang Kayo Hitam, dan orang Kayo Gemuk. Setelah Putri Selaro Pinang Masak, pemerintahan dipimpin orang Kayo Bingai sekitar 1480 hingga 1490 Masehi. Dilanjutkan oleh orang Kayo Kedataran tahun 1490 hingga 1500 Masehi. Orang Kayo Hitam memerintah kerajaan Jambi tahun 1500 hingga 1515 Masehi. Pada masa inilah pengaruh Islam mulai tersebar luas hingga ke masyarakat. Penyebaran dan penegakan ajaran agama Islam ini dibantu oleh anaknya Pangeran Temenggung Kabul di Bukit atau Temenggung Mangkunegoro, juga bergelar Temenggung Mulo Agamo. Makamnya dikenal sebagai Keramat Talang Jawo atau Talang Jauh. Setelah orang Kayo Hitam wafat, diangkatlah Pangeran Hilang di Air yang juga putranya sebagai raja, bergelar Panembahan Rantau Kapas tahun 1515 hingga 1540 Masehi. Gelar Panembahan secara turun-temurun digunakan sebagai gelar pemimpin, seperti Panembahan Rengas Pandak tahun 1540 hingga 1565, Panembahan Bawah Sawo tahun 1565 hingga 1590, dan Panembahan Kota Baru tahun 1590-1615. Tetapi pada masa berikutnya sekitar tahun 1615, penggunaan gelar Panembahan berubah menjadi Sultan, yaitu ketika Pangeran Kedah diangkat sebagai pemimpin dengan gelar Sultan Abdul Kahar. Pada masa itulah kapal Belanda Wapen van Amsterdam di bawah pimpinan Abraham Strijk datang ke Jambi sekitar tahun 1616. Lalu berdiri loji perdagangan Belanda di Muaro Kumpeh, yang selanjutnya pengaruh kompeni semakin melebar, monopoli perdagangan kemudian merambah pada penguasaan, mempengaruhi jalannya pemerintahan Kesultanan Jambi. Berbagai bentuk perjanjian pihak VOC dan kompeni terus dilakukan oleh Belanda kepada para sultan atau sultan-sultan yang direstui dan diangkat oleh Belanda. Tetapi perlawanan terhadap intrik-intrik tersebut dilakukan secara keras oleh Sultan Muhammad Baharudin. Sultan Muhammad Baharudin yang wafat tahun 1841 dilanjutkan oleh Pangeran Ratu Abdurrahman
dengan gelar Sultan Abdurrahman Nazaruddin, didampingi Pangeran Ratu putra Sultan Muhammad Fahruddin, yakni Pangeran Taha Saifuddin, bergelar Pangeran Ratu Jayadiningrat. Di masa ini pun tekanan dan campur tangan Belanda semakin kuat. Sultan Abdurrahman Nazaruddin wafat. Pangeran Taha Saifuddin dinobatkan sebagai sultan. Melalui kekuasaannya, Sultan Taha bertekad mengembalikan hak-hak rakyat dan kerajaan dengan suatu dekrit pemancangan kedaulatan Jambi, melepaskan diri dari pihak VOC Belanda. Sultan Taha Saifuddin pada tahun 1855 menunjukkan perlawanan terhadap Belanda dengan membatalkan seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh sultan-sultan terdahulu. Beserta para panglimanya, Raden Matahir, Raden Pamuk, dan Laskar Kumpeh, Tarikan, serta Sungai Terap menyerbu. Pertempuran dahsyat terjadi 2 hari 2 malam. Kapal perang Belanda Hotman berhasil ditenggelamkan pada tahun 1858. Sultan Taha memerintahkan pasukan pertahanan Istana Tanah Pilih bergegas ke Muara Tembesi. Istana Tanah Pilih dikuasai Belanda, kendati dalam kondisi porak-poranda akibat dibumi hanguskan. Sementara Sultan Taha bersama pasukan sudah berhimpun di Muara Tembesi. Di saat Sultan Taha di pedalaman Muara Tembesi, Belanda berkali-kali mengangkat para kerabat dan bangsawan kerajaan menjadi Sultan Bayang yang juga dikenal Sultan Baring. Tetapi kesultanan selalu dalam kondisi apatis selaku pemerintahan, karena Sultan Bayang maupun masyarakat tetap mengakui Sultan Taha sebagai Sultan Jambi. 46 tahun perjuangan Sultan Taha berlangsung dengan dukungan rakyat Jambi, hingga akhirnya pada tanggal 27 April 1904 Sultan Taha gugur dalam serangan ketat Belanda di Betung Berdarah. Gugur sebagai kesuma bangsa, jasadnya disemayamkan abadi di Muara Tebo, dan dengan keputusan Presiden RI nomor 079/TK/1977 tanggal 19 Oktober 1977 Sultan Taha diangkat sebagai pahlawan nasional. Perlawanan demi perlawanan terhadap pihak Belanda berlangsung di bawah pimpinan Raden Matahir dan panglima-panglima lainnya di wilayah Uluan, Jambi. Tahun 1920, pemberontakan terhenti karena Belanda secara frontal mendatangkan bantuan dari Sumatera Barat, Palembang, dan Batavia yang dipimpin Kolonel Grayson. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia, juga ke Jambi. Setelah terjadi Perang Pasifik dan tentara Jepang pun menduduki kota Jambi tahun 1942 hingga tahun 1945. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 14 Agustus 1945. Jepang menyerah pada Sekutu, dan 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia berkumandang ke seluruh tanah air, mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan para pemuda dan Ek-Gyugun, Heiho, Keigun melebur ke dalam BKR, kemudian menjadi TKR dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Secara de facto, pemerintah RI di kota Jambi mengangkat Residen pertama Dr. Segap Yahya tahun 1945 yang kemudian diganti oleh Raden Inu Kertapati dari tahun 1945-1950. Namun demikian, roda pemerintahan masih dibayangi pengaruh pihak Jepang yang terus menetap di negeri ini dengan dalih menunggu kedatangan sekutu menyerahkan kekuasaan di Jambi. Bulan Mei 1956, sesuai hasil musyawarah Komite Nasional Indonesia, dibentuk Dewan Perwakilan Keresidenan yang anggotanya diambil dari tiap-tiap kewadanan berjumlah 24 orang. Sementara itu, Pangeran Emir M. Nur sebagai Panglima Tentara Indonesia Sumatera Selatan hadir untuk melantik Abun Jani sebagai Komandan BKR untuk Jambi dan Riau dengan pangkat kolonel. Dengan terbentuknya pemerintahan sipil, militer, dan kepolisian di wilayah Jambi,
maka masyarakat Jambi bersiap melakukan pengambil alihan persenjataan pada pos-pos pertahanan Jepang. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertama. Pihak Belanda melakukan pengeboman, penembakan ke lapangan terbang Palmera, kapal roda Lampung Tekoseng di Selat, mengakibatkan jatuhnya beberapa korban serta penangkapan para pejuang Jambi oleh Belanda. Tanggal 29 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda kedua. Kota Jambi diserang dari darat, laut, dan udara. Penembakan dan penerjunan tentara payung pasukan Belanda langsung mengepung kota Jambi. Pertempuran sengit selama 2 hari 2 malam tanpa henti. Korban berjatuhan, penangkapan para pejuang Jambi pun berlangsung dan Belanda pun melancarkan politik adu domba. Namun demikian perlawanan kekuatan rakyat Jambi terus bergerak, seperti yang dikenal sebagai Perang Simpang Tiga Sipin tahun 1948 dipimpin Kapten Abu Bakar, dan Kapten Abu Bakar gugur bersama Sersan Tengku Mahmud, prajurit Muhammad Bongkok, dan sejumlah masyarakat sipil. Perlawanan lainnya terjadi secara sporadis pada beberapa front seperti di Tungkal, Tebo, Bungo, Bangko, Sarolangun, dan Kerinci. Pada tahun 1957 lahir Provinsi Jambi. Dilandasi keinginan kuat rakyat Jambi untuk berdiri sendiri secara otonom sesuai hasil sidang pleno Badan Kongres Rakyat Jambi BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 yang menyatakan Presidenan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. 21 Januari 1957 diadakan rapat segitiga antara BKRD, Dewan Banteng atau penguasa pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah, dan Panglima Teritorial Sriwijaya di Palembang sebagai penguasa militer Sumatera Selatan dan Jambi. Peristiwa ini terjadi ketika negara dalam keadaan darurat perang. Untuk merealisasikan keputusan BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 dalam rapat segitiga diputuskan sebagai berikut. 1. Dewan Banteng mengangkat akting Gubernur Provinsi Jambi atas usul BKRD. 2. Dewan Banteng mengesahkan staf akting Gubernur Provinsi Jambi sesuai dengan usul yang diajukan oleh akting Gubernur. 3. Pelaksanaan angka 1 dan 2 dilakukan pada tanggal 1 Februari 1957. 4. Realisasi Provinsi Jambi selanjutnya mengenai soal-soal keuangan dan pembangunan dilakukan secara berangsur-angsur menempuh perundingan antara BKRD dengan Dewan Banteng. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letnan Kolonel Ahmad Hussein melantik Residen Jambi, Jamin Datu Bagindo, sebagai akting Gubernur Provinsi Jambi dan Haji Hanafi sebagai wakil. Pada 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 di Denpasar, Bali tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kemudian undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 61 pada tahun 1957. Pada tanggal 19 Desember 1957, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata mengangkat Jamin Datu Bagindo, Residen Jambi, sebagai Gens Dundi Gubernur, yakni residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi. Pada 30 Desember 1957, pejabat Gubernur Provinsi Jambi meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Menteri Dalam Negeri di Gedung Nasional Jambi. 31 Desember 1957, di beranda rumah residen Jambi atau Gubernuran, DPRD Provinsi Jambi dilantik dan diambil sumpahnya
sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 1957 oleh pejabat Gubernur Provinsi Jambi atas nama Menteri Dalam Negeri berjumlah 30 orang dengan pembagian kursi sesuai dengan hasil perolehan pada pemilu tahun 1955. Dan secara berkelanjutan kepemimpinan legislatif Provinsi Jambi. Pertama, Haji Hanafi sebagai Ketua DPRD tahun 1958, Haji A. Murad Alwi Ketua DPRD 1958-1960, HM Saleh Yasin Ketua DPRD GR 1961-1967, Dr. Anes Raden Ismail Muhammad Ketua DPRD 1968-1971, Kolonel Polisi Purnawirawan M. Tahir Ketua DPRD 1972-1977, Kolonel Polisi Purnawirawan Kemas A. Roni Ketua DPRD 1977-1982, Kolonel TNI Purnawirawan Supomo Ketua DPRD 1982-1987, Kolonel TNI Purnawirawan HM Syukur Ketua DPRD 1987-1997, Brigjen TNI Purnawirawan HM Khairun Ketua DPRD 1997-1999, Haji Nasrun Arba'in MSI Ketua DPRD 1999-2004, Haji Zurman Manap Ketua DPRD 2004-2009, dan Haji Effendi Hatta SE Ketua DPRD 2009-2014. Sedangkan sebagai Gubernur Provinsi Jambi sejak awal dipimpin oleh M. Yusuf Singedikane, Gubernur Jambi 1957-1967, Haji Abdul Manap, pejabat Gubernur 1967-1968, RM Nur Atmadi Brata, Gubernur Jambi 1968-1974, Jamaluddin Tambunan SH, Gubernur 1974 hingga 1979, Edi Sabara, pejabat Gubernur 1979, Maskun Sofwan SH, Gubernur Jambi 1979-1989, Dr. Andes Abdurrahman Syayuti, Gubernur tahun 1989-1999, Dr. Andes Haji Zulkifli Nurdin MBA, Gubernur 1999-2005, Dr. Insinyur Haji Sudarsono HSHMA sebagai pejabat Gubernur tahun 2005, Dr. Andes H. Zulkifli Nurdin MBA, Gubernur Jambi 2005-2010, dan Gubernur Jambi ke-11 Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM dengan wakil Dr. Andes H. Fahrori Umar MHum dengan visi Jambi Emas 2015. Mari perkokoh kesatuan yang sekebat bak sirih, serumpun bak serai, sedekak bak batu di pulau, sedencing bak besi, kok terampai samo kering, terendam samo basah, berat samo dipikul, ringan samo dijinjing, dapat samo belabo, hilang samo merugi. Dengan tekad dan komitmen bersama, kita membangun Jambi.